Sebanyak 4.481 kepala keluarga di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, masih terdampak banjir sejak hujan deras yang melanda pada Minggu 8 Maret kemarin. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, yakni Andia S. Rahman, dalam keterangannya pada Senin 9 Maret mengatakan jika banjir merendam ribuan rumah warga di 3 kelurahan yakni Priuk, Gempor, serta Gebang Raya. Menurutnya banjir dipicu luapan air dari Danau Situbulakan serta jebolnya tanggul aliran Kali Sabi usai diguyur hujan deras lebih dari 12 jam. Akibatnya 6.842 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran tempat tinggal tak dapat dihuni sementara waktu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Tangerang yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, bisa dijelaskan bagaimana update banjir yang ada di Tangerang ini? Apakah intensitas air sudah menurun? Ya, Arif. Hingga sampai malam ini sejumlah titik di Kota Tangerang masih terendam banjir pasca diguyur hujan deras sejak Minggu 8 Maret 2026 kemarin, di mana hujan mengguyur sejak Minggu malam hingga dini hari yang membuat sejumlah titik di wilayah barat juga timur Kota Tangerang terlanda banjir. Dan setelah 1 hari berlalu, penanganan telah dilakukan oleh sejumlah pihak dari Ketua OPD Kota Tangerang, dan di hari kedua ini terpantau banjir sudah mulai surut di sebagian wilayah, khususnya di wilayah timur. Namun untuk di wilayah barat, Kota Tangerang masih ada banjir yang terdampak pasca hujan lebat turun kemarin, tepatnya di Kecamatan Priok. Begitu, Arif. Oke baik, rekan Gilbert bisa disampaikan berapa total warga yang Ya. Rekan Gilbert bisa disampaikan berapa total warga yang terdampak akibat bencana ini? Ya, untuk total warga yang terdampak sendiri sejak beberapa waktu lalu di Kecamatan Priuk yang melanda 3 kelurahan, kelurahan Priuk, Gebang Raya dan juga Gembor, tercatat sekitar 13.000 warga terdampak banjir dengan sekitar 6.000 ataupun 8.000 kepala keluarga. Dan namun hingga demikian, tidak semua warga lantaran ketinggian air masih bervariasi di sejumlah titik yang ada di sekitar Jembatan Alamanda ataupun Perumahan Total Persada, mulai dari variasi 20 cm hingga 3 meter. Dan warga yang masih kategori banjir di bawah pinggang masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Namun untuk warga yang rumahnya telah tertutup air sudah memilih mengungsi ke sejumlah titik, di mana yang telah disediakan pemerintah Kota Tangerang adalah kantor Kecamatan Priuk, kemudian ada SD Sekolah Dasar Negeri Total Persada, serta ada juga balai warga, kantor kelurahan, dan sejumlah tempat lainnya yang terpantau bebas ataupun tidak terdampak dari banjir. Demikian, Arif. Apa benar pemicu terjadinya banjir ini adalah akibat luapan dari Danau Situbulakan, rekan? Ya, Arif. Banjir sendiri terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan terpantau berdasarkan informasi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, banjir di kawasan Priuk ini terjadi akibatnya jebolnya tanggul Situbulakan dan juga aliran Kali Sabi. Untuk situ sendiri kami dari pantauan jebol di titik yang mana peninggian tanggul dilakukan menggunakan pistam ataupun karung yang berisi pasir yang ditumpuk di tepi atau bantaran sungai ataupun danau yang ada di sekitar lokasi tempat kejadian banjir. Dan hal itu akibat curah hujan cukup tinggi tidak menampung ketinggian tanggul yang baru diperbaiki beberapa waktu lalu pasca hujan deras akhir tahun, dan tanggul kembali jebol bukan karena tidak mampu menahan luapan air, namun juga karena telah ketinggian air telah melebihi situ belakang, sehingga tanggul-tanggul tersebut terseret terbawa arus dan mengalir ke pemukiman pada penduduk. Apa tanggapan pemerintah setempat atas banjir yang berdampak pada ribuan kakak di Tangerang ini? Ya, untuk saat ini pemerintah Kota Tangerang telah melakukan gerak cepat sejak Minggu pagi pasca mendapat informasi banjir terjadi sejumlah wilayah, di mana Wali Kota Tangerang Sarudin juga telah turun langsung melihat penyebab
banjir yang juga disebabkan jebol di danau Cibulakan, sehingga telah diarahkan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan peninggian tanggul kembali, pemasangan ulang kisdam untuk memperkokoh bantaran-bantaran sungai, kalisabi ataupun danau agar tidak terdampak ataupun jebol lagi ketika hujan yang datang beberapa waktu ke depan. Selain itu juga pihak dari Dinas Sosial Kota Tangerang mengambil langkah cepat, yakni membagikan 10 hingga 13.000 paket makanan siap saji yang dapat langsung dikonsumsi bagi masyarakat pada dini hari tadi atau pada waktu masyarakat umat muslim melakukan sahur. Hal itu dilakukan karena memang masyarakat yang mengungsi tidak lagi dapat memiliki pasokan pangan untuk dimakan setiap harinya karena kondisi rumah yang terendam banjir, sehingga telah mendapat bantuan dari Dinas Sosial. Dan juga sejumlah dapur umum telah didirikan untuk membagikan makanan bagi masyarakat, lansia dan juga anak-anak, serta pendistribusian bahan-bahan pakaian ataupun popok dan juga selimut bagi anak-anak dan juga balita, karena memang lokasi pengungsian sendiri berupa area cukup luas seperti aula kecamatan dan juga gelanggang olahraga, sehingga membuat ribuan masyarakat dari berbagai titik atau berbagai tempat berkumpul menjadi satu, membuat tentu membuat pengungsi tidak nyaman. Namun pemerintah Kota Tangerang hadir memberikan sejumlah pakaian dan juga selimut untuk memastikan balita dan juga lansia tidak dapat beristirahat pasca guyuran banjir yang melanda rumahnya sendiri hari ini. Oke, baik. Sejauh ini wilayah mana saja yang terdampak banjir paling parah, rekan Gilbert? Ya, Arin. Banjir paling parah sendiri sampai saat ini masih terjadi di Jembatan Alamanda, masih di Kecamatan Priuk. Tepatnya Jembatan Alamanda ini menyeberangi Kali Sabi, yang membuat di mana Kali Sabi sendiri meluap. Titik pertama di luar tanggul luapan Kali Sabi terdapat di Jembatan Alamanda ini. Untuk ketinggian masih sekitar 90 hingga 100 cm, membuat masih belum bisa dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau roda 2. Dan bagi masyarakat yang ingin melintas, beraktivitas atau bekerja, telah disediakan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang perahu karet untuk mengevakuasi dan juga melayani pergerakan atau mobilitas masyarakat pagi hari tadi, dan juga disediakan juga truk pemadam kebakaran berukuran besar untuk menerobos banjir demi mengantarkan setiap perjalanan 20 hingga 30 masyarakat sekitar hari ini. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Baik, untuk kejadian banjir di hari kedua, alhamdulillah bicara keseluruhan di tingkat kota, wilayah timur secara keseluruhan sudah surut. Nah, sekarang tinggal fokus kita di wilayah barat, yaitu di Kecamatan Priuk. Di Kecamatan Priuk sendiri terjadi penyusutan tapi belum signifikan, hanya sekitar baru 20 cm selama periode waktu 12 jam. Masih sama, masih banyak, dan kita juga masih tetap optimalkan untuk mengajak warga yang masih berdiam di rumah untuk kita evakuasi, ditempatkan di pengungsian. Data masih dinamis, data masih dinamis, dan memang ini kita sedang update hari ini. Tapi kemarin terakhir sekitar 1000-an kakak. 1000-an kakak yang udah mengungsi, ya. Di mana tuh? Di beberapa titik ada 5 titik pengungsian. Oh, 5 titik pengungsian itu menyebar itu ya? Menyebar. Nah, itu yang beberapa masih ada yang bertahan juga sih sebenarnya? Masih ada yang bertahan di rumah, dan ini masih bentuk kita sosialisasikan dan edukasi agar mereka kita upayakan bisa ikut di evakuasi. Biasanya yang bertahan itu alasannya kenapa, Mas? Pertama mungkin mereka terkait dengan harta benda, kedua juga mungkin faktor nyamanan ya, karena melihat bersama-sama di tempat pengungsian mereka melihatnya tidak nyaman, padahal yang diutamakan di sini bukan faktor itu, tapi adalah keselamatan, dan kita bisa melihat, memantau, dan juga menyiapkan tenaga-tenaga pendukung terkait keamanan mereka seperti tenaga medis. Nah, tapi yang masih bertahan itu sekarang kondisi gimana? Apakah masih untuk konsumsi makanan kayak gimana? Apakah jadi dari pihak bantuan datang gitu atau gimana? Sebetulnya tetap ya kita mengupayakan mereka evakuasi, tapi kalaupun ada permintaan terkait dengan makanan, tetap kita distribusikan juga. Oh, jadi dari pihak BPBD-nya akan sana? Tidak. Dari keluarga. Karena keluarga yang akan ambil? Ya, kami mengupayakan supaya semua warga ini bisa berkumpul di tempat evakuasi. Karena sesuai SOP standarnya seperti itu. Oh, oke.